Ngota, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Rumah Seni BMKM FK Unan. Aku Iva. Dan aku Altaf. Dan kali ini kita akan menemani teman-teman semua yang penasaran nih tentang seni dan rumah seni tentunya. Wah, kita juga bakal punya topik yang menarik banget gak sih, Taf? Pastinya dong. Kira-kira apa tuh Pak topiknya? Penasaran gak sih? Penasaran Topik banget kita nih tentang minat bakat di bidang seni. Udah kayaknya udah dengan kata bakat dan minat itu semua orang udah tahu lah ya. Iya, apa sih minat dan bakat itu sendiri ya kan? Ya, kali ini kita bakal ngomongin minat dan bakat itu yang berhubungan dengan seni tentunya. Oh iya, karena kita tuh dari rumah seni. Oh iya. Makanya kita bahasnya tentang seni. Nah, selain kita bakal ngebahas tentang minat dan bakat yang berhubungan dengan seni, kita juga kedatangan bintang tamu nih. Wah, bintang tamu. Siapa tuh? Narasumber kita ini terkenal banget nggak sih DRS? Wih, banget-bangetan di rumah seni ini. Kalau kita dengar namanya, wah kakak itu ya, kita pasti langsung mengenali, emang nggak sih? Siapa sih nama kakaknya? Coba Taf, kenalin dulu. Ya, jadi nama kakaknya itu Kak Prisi Mahisa. Jadi Kak Prisi Mahisa ini nih dari pendidikan dokter angkatan ke-17 dan juga sebagai anggota divisi tari. Angkatan ke-8. Wah. Dari namanya, terus kita tahu divisinya, kita tahu lah orangnya seberbakat apa dan secantik apa nggak sih? Dari namanya juga udah cantik gak sih? Divisinya aja udah tari nih, tampil di depan pasti cantik gak sih? Iya banget. Terus pasti kalau dia udah divisi tari pasti dia punya beberapa prestasi gak sih? Apa tuh prestasinya? Wah, banyak banget prestasinya Kak Pris ini. Ada dari juara 2 lomba tari tradisional AMF tingkat nasional, terus finalis lomba band Liga Medika di FKUI, juara 1 FK Band Disnatalis FK Unan, terus dia juga talent film pendek dokumenter yang berjudul The Power of Kabuntaran. Selanjutnya tuh juga dia Kak Pris ini sering membawa acara di berbagai acara, menjadi juri juga loh pernah di acara Himabi FK Unan. Dan yang terakhir Kak Prisi, kalau kita tadi kan aku udah bilang kan Kak Prisi ini cantik. Nah, dia juga tuh pernah jadi model make up loh. Wah, keren banget gak sih? Selain dari tari nih, jadi model juga, vokalis juga. Waduh. Tadi kita belum nyebutin loh kalau dia tuh punya bakat yang lain. Udah spill duluan. Iya, Kak Pris ini selain punya bakat di bidang tari, punya juga bakat di bidang vokal. Iya, siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Iyalah, pernah dengar gak ada band-band di apa namanya? Pernah dengar gak sih Taf band Lumos sama band Breviar? Nah, Kak Pris ini menjadi vokalis di kedua band itu loh. Wih, 2 band langsung ya? Iya, 2 band langsung kan biasa orang mah 1 band ya, ini mah 2 band langsung. Gila, seberbakat apa coba kakaknya kan? Wih, keren banget sih. Terus kayaknya nggak asing lagi nih, kita bakalan langsung aja nggak sih? Iya. Kita langsung tengok nih, mana sih yang Kak Prisi? Kayaknya orang penasaran nih, yang nggak tahu sama kakaknya yang mana nih kan? Nah, kita sambut Kak Prisi Mahisa. Aduh. Halo Iva, halo Alta. Halo Kak. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Waduh, emang benar ya. Kakak itu dari tari, pasti tampilnya cantik. Sekarang beneran ya sih, udah kelihatan. Masya Allah. Kita lupa nyebutin. Nah, kalau kalian penasaran kakaknya kayak gimana, kita boleh nih minta Kak Prisi untuk memperkenalkan diri dan apa sih kesibukan kakak sekarang ini. Oke, makasih ya Iva, makasih ya Altov. Jadi semuanya teman-teman, khususnya teman-teman rumah seni, perkenalkan. Aku Prisi Mahisa Sandra, panggilannya Prisi.
dari divisi tari angkatan 8, juga pernah jadi Dirdiv Tari dan juga BK Tari. Dan sekarang kesibukannya koas. Koas, ya. Mungkin tahun depan doain ya udah jadi dokter. Amin. Amin. Wih. Oke itu. Wah, kalau kalian nggak tahu kalau koas itu sibuknya kayak gimana, super duper sibuk. Tapi kakaknya tetap jadi vokalis. Wih, tetap Band, jadi ya vokalis kan? band. 2 lagi bandnya. Wih. Nggak tahu Gimana tuh kak? Tuh Taf. nggak tahu lagi itu gimana sibuknya. Mungkin kita bakalan nanya beberapa hal nih ke Kak Prisi ya nggak Oke, sih? boleh nanya apa nanya. Boleh banget. Sesuai topik lah ya kita bakal tanyainnya. Tentang bakat, minat dan juga seni tentunya. Oke. Nah, jadi yang pertanyaan pertama nih Kak, menurut Kakak sendiri itu seni itu apa sih Kak? Ini menurut kakak ya. Ya. Nah, seni itu bagaimana seseorang tuh mengungkapkan keindahan melalui ekspresi. Baik itu bisa melalui tari, bisa bidang vokal, bisa teater, seni rupa dan masih banyak lagi. Pokoknya seni itu akan outcome-nya itu akan menghasilkan sebuah keindahan gitu. Jadi orang kalau misalkan berseni, orangnya pasti bakal mikir, wah berseni nih indah gitu. Jadi gitu sih menurut kakak seni. Jadi nggak terbatas ya. Jadi emang luas pengertiannya dan cakupannya gitu. Aku sih setuju sih Taf Ya, sama seni itu apa adalah katanya. keindahan. Nah, itu Kak Prisi, keindahan. Benar Aku banget. juga gitu sih, apalagi kan ya kayak salah satu seni itu yang tadi Kak Prisi ini kan dari divisi tari. Aku aja ngelihat keindahan dari tari itu bisa sampai cengo sendiri loh, kayak wah apa tuh, kalau bisa langsung paling depan kalau bisa lihat. Iya, bener banget tuh. Selain dari indah dari gerakannya, indah juga dari wajahnya Yes. tentunya. Wis. Kalau anak tari Paling mah pasti lah harus. Bisa. Ya maklum lah Kak. Nah, tadi kan topik kita kan minat bakat di bidang seni. Iya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, menurut Kakak mengapa bakat dan seni itu saling berhubungan? Bakat dan seni mengapa saling berhubungan? Nah, tadi udah kakak jelasin seni itu kan pokoknya akan menghasilkan keindahan dan cara berekspresi gitu kan. Sedangkan minat itu adalah gimana sih seseorang tuh ingin kan minat. Misalkan dia minat ke seni nih, wah aku suka nih seni gitu kan. Jadi walaupun dia belum tentu memiliki bakat, yang jelas dia udah punya minat nih, dia pengen. Nah, tinggal gimana caranya dia berusaha untuk bisa mengekspresikan dirinya melalui seni seperti itu. Makanya kalau misalkan dia udah minat nih, pasti dia bakal, wah gue tertarik nih sama seni gitu. Jadi kayak saling berhubungan lah ya. Ya, berarti kan kayak bakatnya juga bakal yang ternyata bisa jadi ternyata bakatnya terpendam dan bakal Iya. keluar gak sih Kak? Dari awal kan kita nggak tahu nih bakatnya apa. Dari kecil kan misalkan dari kecil nggak tahu dia bisa nyanyi. Pas kuliah, wah gue minat nih di vokal. Coba-coba kan misalkan di rumah seni nih masuk Iya. divisi vokal gitu Betul kan. banget. Nah ternyata di divisi vokal dia bisa nyanyi gitu. Jadi kan dia nggak selagi dia memiliki minat, dia juga bisa menemukan bakatnya di sana gitu. Oke, menurut kakak Keren itu sih sih. Kak. Nah berhubungan juga nih Kak sama yang Kakak bilang kan, orang pengen coba-coba, orang penasaran gitu kan Kak. Nah jadi menurut Kakak sendiri itu apakah Kakak bisa menyadari gitu kayak potensi bakat Kakak di bidang seni? Terus atau bakat itu cuman berdasarkan lingkungan aja gitu loh Kak. Biasanya kan kayak sering dengar musik nih, wah dengar musik gitu. Kalau menurut Kakak sendiri gimana? Apakah itu emang udah ada di dalam dirinya sendiri kah? Atau emang pengaruh dari lingkungan gitu Kak? Menurut kakak ya, itu bisa dari keduanya. Misalkan dari diri kita sendiri nih, diri kita bisa menyadari kayaknya aku bakat deh nyanyi, kayaknya aku bakat nari deh, aku bakat di bidang teater deh gitu kan. Kan kita juga bisa mengenali diri kita sendiri loh kayak gitu. Jadi kalau misalkan selain diri sendiri tadi juga ada pengaruh lingkungan. Nah misalkan kita sering nih temenan sama orang-orang yang memang berseni seperti itu kan, memang udah ada bakat seninya. Otomatis kita sehari-hari sama mereka dong, mereka jadi teman kita. Nah sehari-hari mereka kayak ngelihat mereka, wah dia bisa ini ya, bisa ini ya, bisa ini ya. Aku bisa nggak ya gitu. Jadi karena ada minat tadi, wah tertarik nih kayak gitu. Jadi kayak sehari-hari itu mereka saling interaksi. Jadi lama kelamaan juga bakal mempengaruhi si diri kita tadi. Kalau misalkan teman-temannya berseni, ya kita kalau misalkan ada minat, ya udah kita juga bakal terpengaruh nanti bakal ada muncullah bakat tersebut seperti itu.
Wah, betul juga sih kata Kak Prisi. Kalau kita lihat teman kita nyanyi, kayaknya pengen juga deh jadinya pengen ikut nyanyi. Tapi Kak, kan tadi kan cuma dari lingkungan nih. Kalau misalnya menurut Kakak, bakat tuh bisa turun dari apa namanya keturunan nggak? Atau kayak dari keluarga, misalnya ibu kita bisa nyanyi, terus kita bisa nyanyi juga nggak tuh? Menurut kakak bisa banget. Nah, soalnya kan kita dari kecil nih, dari kecil kita emang tinggal di lingkungan keluarga. Yang ngurus kita otomatis orang tua kita dong, ataupun keluarga kita. Nah, dari kecil tuh kan kita udah diberi stimulus gitu. Nah, dari kecil itu kan kalau misalkan orang tua kita memang sering nyanyiin kita atau gimana, jadi kayak kita tuh udah familiar, atau misalkan, wah ini rasa-rasanya pernah dengar ini deh, kayak gitu. Kayak dari kecil tuh misalkan sudah dilatih untuk nyanyi, sudah misalkan orang tuanya penyanyi atau misalkan nari. Jadi kalau misalkan apalagi misalkan di kegiatan sehari-hari anaknya diikut sertakan dalam kegiatan keluarganya, seperti misalkan ada pentas seni atau apa gitu, otomatis anaknya juga bakal ikut kegiatan orang tuanya. Jadi bisa, menurut kakak bisa sih bakat itu dari menurun. Bisa banget ya. Bisa banget, soalnya mama kakak bisa nyanyi, papa bisa nyanyi, nenek nari, Wih. kakek seni rupa. Waduh, udah keluarga seni banget ya Kak ya. Iya, jadi Itu. kayak yakin banget bisa diturunkan gitu. Pantasan ya kakaknya bakatnya punya dua tuh, nggak cuma tari doang tapi vokal Vokal juga. juga. Nah, kayak yang kakak bilang tuh, kita kan kalau misal dari keluarga seni pasti sering disuruh tampil, ikutin latihan. Nah, buat tampil sama latihan itu kan kita juga perlu percaya diri nggak sih Kak, gitu kan. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, gimana sih cara kakak buat nimbulin rasa percaya diri ke diri kakak sendiri gitu loh? Bagaimana sih buat tampil atau apa gitu kan perlu percaya diri juga gitu loh Kak. Iya, benar banget. Jadi Altaf, Ifah, jadi jujur sejujurnya kakak memang basicnya itu emang di vokal, basicnya di vokal. Jadi kakak emang bisa nari tapi dikit-dikit. Nah, jadi dikit-dikit. Jadi dari kecil sampai SMA itu vokal dan juga nari dikit-dikit. Nah, ketika masuk kuliah ada rumah seni BEM KMFK Unan, dari ada divisinya. Jadi kakak kayak kenapa nggak coba tari ya gitu. Kenapa nggak coba tari? Kenapa di vokal terus? Kenapa bisa nggak ngembangin diri, mau bakat yang lain gitu? Coba deh tari gitu kan. Awalnya kakak nggak pede sama sekali, karena kakak lihat teman-teman kakak yang lain itu jago-jago banget narinya, dan kayak oh ya Allah bisa nggak sih gitu kan. Walaupun basicnya vokal gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dengan lingkungan tadi, teman-teman pada nari, ya kita berusaha juga buat nari sebagus dan sebisa mereka, kayak mereka gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu kan, ya udah jalani, malah jadi dirdief gitu kan. Padahal kayak coba-coba doang gitu, dan teman-teman yang lain emang jago-jago banget narinya gitu. Dan ya kayak gitu, jadi kayak emang harus percaya diri sih. Walaupun misalkan dari awal kita cuma bisa dikit doang, kalau misalkan kita latihan, usaha, dan memunculkan rasa percaya diri, itu bakal membuahkan hasil yang baik lah. Iya. Benaran menimbulkan percaya diri, sekalian mengembangkan bakat gitu ya Kak ya. Iya betul banget. Keren banget sih. Nah kakak nih kan tadi awalnya kakak bilang bisanya basicnya di vokal. Terus itu kakak bilang apa namanya, kakak bisa tari tuh cuma dikit. Nah gimana sih cara kakak mengembangkan minat terhadap seni di dunia perkuliahan kakak sendiri? Nah, kalau misalkan mengembangkan seni di dunia perkuliahan, salah satunya caranya itu masuk ke rumah seni BEM KMFK Unan ya. Soalnya ini kan salah satu sudah ada fasilitasnya gitu, disediakan oleh kampus. Nah, untuk menampung minat dan bakat kita tadi. Nah, jadi menurut kakak rumah seni itu punya andil yang besar untuk mengembangkan bakat dan minat kakak. Jadi selama di rumah seni, dari latihan rutin, ikut proker semuanya, setiap hari job sini segala macam, emang kakak ikutin dari awal, karena itu kan maksud kita bisa dibilang itu passion kita. Jadi kita tuh senang melakukannya gitu kan. Jadi kayak ya udah ikutin. Jadi di situ juga bisa jadi kesempatan kita untuk mengembangkan minat dan bakat kita yang lain gitu. Jadi kakak misalkan awalnya vokal bisa ikut tari gitu. Jadi udah bisa dibilang bisa nari lah gitu kan, dari awalnya dikit-dikit.
ya melalui rumah seni lah pokoknya Wah. kakak mengembangkannya. Keren banget berarti ya Kak, rumah seni bikin Kakak berkembang tuh Iya, bakat benar banget, Kakak. benar banget, kan Iva. ya. Terus habis itu apalagi Kakak bakal diikutin banyak kegiatan kayak job, latihan rutin biar kita latihan itu kan biar kita lebih berkembang lagi Iya, nggak sih benar Kak? banget. Dan itu Banyak pasti ya. sibuk gak sih Pasti di masa sibuk perkuliahan? banget ya sih Kak. Ya pertama itu kita bakal ngembangin minat sama bakat kita nih di rumah seni. Terus juga bakal berhubungan sama kuliah nih, akademik nih Kak. Waduh, terus gimana nih cara Kakak buat ngebagiin waktu nih antara minat dan bakat Kakak dengan perkuliahan di akademik itu Kak? Perkuliahannya oke. Jadi kan selama preklinik itu ya taulah dari pagi kita kuliah sampai sore gitu kan. Bahkan waktu itu sampai maghrib atau apalah, entar malamnya Zoom atau apalah gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan dulu kan sebelum Covid tuh kakak preklinik sebelum Covid. Jadi itu tuh kakak emang dari pagi sampai sore itu kuliah. Nah kuliah kan sorenya itu kan ke rumah seni latihan kan biasa. Kalau misalkan ada job latihan juga. Nah misalkan setelah latihan di rumah seni, di sekre rumah seni, itu pas pulang kan otomatis kita capek ya, pasti capek. Dari pagi sampai sore kuliah, habis itu latihan di rumah seni. Jadi kan kapan sih belajarnya gitu kan? Kakak sih sebenarnya bukan orang yang terlalu rajin ya, jadi nggak usah ditiru ya teman-teman. Jadi kayak kapan waktu kosong, kapan misalkan dari pagi sampai sore kuliah, pas waktu nggak ada latihan atau ada waktu luang, nah di situ belajarnya. Atau mepet-mepet mau ujian baru di situ belajarnya gitu kan. Pokoknya ya sih realistis aja, pokoknya kakak nggak terlalu itu sih. Jadi nggak usah ambil pusing karena kan emang ini pilihan kita gitu loh, rumah seni pilihan kita, jadi kayak jalanin aja gitu, kita harus enjoy dan senang menjalaninya gitu, jadi tanpa mengenyampingkan akademik gitu, jadi kita harus tetap memikirkan akademik juga memikirkan non akademik di rumah seni kayak gitu. Keren. Sejalan Emang banget ya. gimana sih kalau kita di rumah seni emang pasti gitu nggak sih, sibuk job yang tadi latihan, terus akhirnya kita belajarnya juga ya kita sebenarnya kita tetap pentingin, tapi kadang kan kita udah capek, mungkin kita bisa ambil waktu weekend nggak sih buat belajar. Bener kan? Bener banget itu. Namanya juga anak kedokteran, pasti nggak asing dong kita dengar anak kedokteran itu sibuk belajar, jadi kayak tidak ada waktu tanpa belajar kalau dia. Ya, biasanya kalau udah niatan nih lagi capek-capek pulang sore habis latihan, niatannya mau belajar malam, terus waktu udah nyampe di kamar besok tidur. pagi aja lah belajarnya. Subuh aja deh. Subuh Nggak aja masalah deh. kalau kita bisa mah ya kan. Iya bener banget ya Kak ya, emang harus membagi waktu banget antara minat bakat sama akademik biar nggak ada yang ketinggalan gitu loh Kak, bener banget itu. Dan walaupun sibuk kayak gitu, kan Kak Prisi itu tadi aku udah sebutin kan beberapa prestasinya kan. Nah, gimana sih Kak cara Kakak ngembangin minat menjadi suatu bakat yang bisa menghasilkan sebuah prestasi? Nah, kalau misalkan di kakak sendiri ya, misalkan kakak udah tahu nih bakat kakak ini, minat kakak ini, misalkan di tari dan vokal tadi. Nah, kalau misalkan cara mengembangkannya menjadi prestasi ya kita juga harus rajin-rajin gitu loh, dengar-dengar ini ada lomba ini loh, ada kompetisi ini loh gitu. Apalagi di rumah seni misalkan ada PC yang ngasih tahu kan, ada ini loh, nah gitu. Jadi kita kayak nggak usah takut duluan gitu loh. Ini pesertanya banyak, ini, nggak usah peduli ini tuh. Jadi kayak ikut aja gitu loh. Menang nggak menang urusan belakangan gitu kan. Jadi kita ikut aja, dan pas kita ikut ya kita berikan yang terbaik gitu. Mana tahu kita menang ya. Nanti kalau misalkan kita menang kan jadi sebuah prestasi juga gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan kalian menyadari kalian itu punya bakat, punya minat, kalian ikut aja kompetisi apapun itu, lomba apapun itu. Nanti kalau misalkan kalian menang ya untungnya juga ke kalian, maka kalian jadi yang seseorang yang berprestasi gitu. Mungkin kayak gitu yang Kakak lakuin selama ini. Keren banget ya. Kalau dengar prestasi itu pasti bakalan dihubung-hubungan sama karir nggak sih? Oh iya. Pastilah. Ini udah berprestasi nih, apa nggak mau lanjut jadiin karir gitu kan Kak? Nah jadi menurut Kakak sendiri nih gimana sih hubungan antara minat bakat dengan karir seseorang, dan Kakak sendiri bagaimana nih untuk prestasi Kakak sama karir Kakak gitu loh? Hubungan minat bakat, prestasi, karir sebenarnya saling berhubungan ya semuanya ya. Apalagi misalkan kita semuanya bakal jadi dokter besoknya gitu kan. Atau amin ya Allah ya Alamin. Nah kalau misalkan kan kita nggak
full time ya jadi dokter. Misalkan iya sih nanti kerja, tapi kita emang harus selingi dengan passion kita tadi, dan juga kita bisa bikin passion kita tadi itu jadi sebuah karir. Misalkan kakak nih dokter, nah misalkan kakak mau pengen jadi artis nih, pengen jadi penyanyi nih, bisa banget gitu kan. Kayak apa salahnya dokter jadi juga jadi penyanyi, apa salahnya dokter juga jadi artis gitu kan banyak kan. Jadi kayak malah dengan kita jadi dokter sekaligus misalkan artis atau penyanyi, kita tuh bakal dapat value gitu. Kayak misalkan wah penyanyinya itu dokter loh gitu, itu dokter loh gitu, ini dokternya penyanyi loh, pasti kayak gitu kan. Jadi kayak dengan bidang kita sekarang ini menurut kakak saling menguntungkan lah untuk karir dengan minat bakat yang kita miliki, mungkin kayak gitu. Nah betul banget, kalau kita misalnya jadi dokter terus kita jadi penyanyi juga tuh pasti orang bakal mikir wah ini dokternya penyanyi atau penyanyinya ini dokter. Sama kayak yang kita kenal penyanyi Tompi, itu dia tuh dokter juga dan dia juga penyanyi. Ide keren gak sih gitu, kayak kita punya pekerjaan pokok, kita juga punya pekerjaan sampingan gitu kan. Dan pekerjaan sampingannya itu hobi kita gitu kayak. Buat seneng-seneng juga nggak seneng-seneng sih banget sebenarnya? Sih. Yang satu jobnya stres, yang satunya lagi happy gitu kan. Harus seimbang. Harus imbang. Iya benar banget itu loh Kak. Nah itu dibuat jadi liburan gak sih sebenarnya mah kalau kita menjadi penyanyi. Nah, kalau menurut kakak nih gimana sih yang bisa diambil dari proses kakak dalam mengenali minat dan bakat kakak hingga sejauh ini sampai sekarang? Yang bisa diambil ya selama proses. Nah, jujur dengan minat bakat kakak yang disalurkan melalui rumah seni ini, yang bisa kakak ambil adalah kita punya teman-teman yang banyak, apalagi di rumah seni, apalagi teman-teman kita tuh kayak sefrekuensi gitu lah, kayak berseni semua gitu, kayak latihan bareng, ntar pulang latihan makan bareng gitu kan, happy bareng, belajar juga bareng kami kadang-kadang. Jadi kayak selama proses penyaluran minat bakat ini, selain teman-teman yang kita temui banyak, juga kita bisa ngambil kayak kan kita kita bakatnya ini, kita minatnya ini. Salah satunya yang bisa kita ambil yaitu kesempatan untuk mengukir prestasi tadi dengan mengikuti lomba, mengikuti berbagai kegiatan. Kita juga bisa improve diri kita gitu loh. Dan kita sebenarnya nggak boleh cepat puas. Misalkan kita udah tahu minat bakat kita ini, misalkan tari, vokal, nah harus explore lagi. Nah, aku bisa kok, teater juga bisa kok gitu kan. Misalkan modeling juga bisa kok, ini juga bisa kok gitu. Kita harus kayak jangan cepat puas sih intinya. Harus explore diri kita sendiri. Siapa tahu kita juga bakatnya ada di sana gitu kan. Kan bakat itu nggak terbatas gitu lah, nggak menutup kemungkinan juga kita berbakat di sana, dan juga kita bisa menyalurkan minat bakat kita di sana kayak gitu. Betul banget sih. Rumah seni ini menyatukan kita dari 4 prodi, benar nggak sih Kak? Terus habis itu rumah seni juga tuh apa namanya? Saling menyatukan antar divisi, jadi lebih bagusnya itu 4 kayak 4 prodi 4 divisi. 4 prodi 4 divisi, vokal, musik, tari sama teater. Weh. Terus kakaknya juga bilang tadi saling berbagi saling berbagi keluh kesah juga nggak sih Kak? Iya, bener banget. Ya, kan apalagi tadi sefrekuensi katanya. Itu tuh karena anak-anak kedokteran isinya sama-sama pusing, disitulah berbagi. Aduh aku pusing sama pelajaran ini, terus saya iya aku juga, pasti kayak gitu nggak sih Kak? Iya, kayak lagi stres-stresnya ada teman psikologi curhat gitu kan. Wih. Benar-benar menggunakan jurusan dengan baik itu. Wah. Rumah seni memang bagus banget. Emang kayak rumah seni. Rumah seni emang bagus banget gak sih gitu loh. Sampai kayak perkenalkan seni dari 4 divisi, 4 jurusan, sampai kayak mengundang para alumni dari rumah seninya itu buat ngobrol-ngobrol kayak gini loh Kak. Iya, alumni kan banyak tuh dari atas. Sekarang udah angkatan berapa sih rumah seni? Yang paling rendah sekarang udah 13. Udah 13. Nah, dari angkatan 1, wah udah banyak banget tuh. Banyak banget Kak. Senior. Itu kalau misalnya disuruh ngehumas itu tuh mungkin angkatan 13 itu udah capek itu Kak. Tapi Dari itu angkatan tuh yang 1 bikin itu. kita ini tahu jadi dekat sama senior kita. Iya, ya nggak sih? nanti kan kita juga senior yang bakal bantu kita misalkan di klinik atau misalkan di dunia kerja. Nah, Wah, bener Kak, Bang aku banget, anak Kak. rumah seni loh gitu. Iya, betul banget. Oh ya divisi apa gitu kan. Iya.
Tuh boleh tuh di gali lagi ya tadi yang kata Kak Prisi Iya. untuk memunculkan bakat bakatnya kita. mana tahu masih terpendam gitu kan. Belum tahu, kita kan nggak tahu seberapa dalam terpendamnya. Iya, kayak Kak Prisi dia bilang basicnya vokal, terus nyoba-nyoba tari, terus tiba-tiba udah jadi dirdiv tari aja kan. Iya, terus Kalau jadi kalian model tahu, juga. Wah. Iya. Kalau kalian tahu dirdiv itu apa? Ketua dari divisi tari. Nah, hebat banget gak sih? Dari awalnya dibilangnya cuma dikit, terus Kak Prisi menggali, langsung kelihatan keren. Pesan banget nggak sih buat para penonton di rumah nih, galilah bakatmu. Ih, sok-sokan bikin quote. Nggak apa-apa. Sekali-sekali aku bikin quote nggak masalah. Boleh, kapan Tapi lagi? bener nggak sih itu kayak bakat gitu kan, kayak kadang tiba-tiba ada, terus kadang tiba-tiba nyalur di kepala gitu kan. Widih, lagi asik-asikan main gitar nih misalnya, zoom, vokal dulu ah gitu. Widih. Sambil nyanyi, padahal Iya. biasanya awalnya gitar-gitar doang katanya. Iya bener banget itu. Waduh, terima kasih banyak ya Kak. Itu banyak banget, ini kayak kita dapat, selain kita dapat pengetahuan, kita juga banyak tahu ini tentang beberapa alumni di rumah seni. Waduh, bisa banget Keren, nih. keren. Jadi gimana nih Fah? Nah, ini masih ada yang terakhir nih pertanyaan. Apa fakta menarik tentang seni yang Kakak temuin selama terjun di bidang seni? Fakta menarik tentang seni ya, yang selama Kak terjun di bidang seni. Fakta menariknya itu yang Kak temui, orang yang punya minat ke seni walaupun dia nggak punya bakat sama sekali, nggak punya bakat, tapi dia minat dan dia ada usaha, itu bisa menurut Kakak. Karena Kakak menemukan itu di teman-teman dan juga di adik-adik. Nah, misalkan dia tuh, Kak, aku pengen banget nih masuk tari, tapi aku nggak bisa nari sama sekali. Iya, Kak, kamu mau kan masuk tari? Kamu mau kan belajar? Kamu mau kan latihan? Iya, Kak, mau gitu kan. Ya udah, itu bisa. Akhirnya dia ikut job. Akhirnya dia rajin latihan, dan dia tetap di divisi tari dan nggak ngilang-ngilangan gitu pas latihan gitu. Jadi walaupun dia pokoknya minat, yang penting itu minat, walaupun dia tuh nggak ada bakat sama sekali atau apapun, yang penting dia tuh mau belajar, mau mengikuti prosesnya, itu bisa. Itu fakta yang Kakak temui selama selama terjun di seni, apalagi di rumah seni. Fakta unik ya Kak. Fakta unik. Soalnya aku juga minat di tari, tapi aku nggak bisa nari. Gali. Tapi teater. Mungkin itu ya, Apa? minatnya di tari, masukin ke teater, kan ada gerakan badan di teater. Oh, Nah, boleh. Bisa di situ, bisa. Latihan dulu. Mana tahu nanti yang tari perlu anggota tambahan kan. Wah. Iya, standby. Standby. Yang lain nggak bisa kan, Iva, langsung dipanggil kan, ngejob gitu kan. Jangan-jangan aku juga gitu. Tiba-tiba gitu. Aku disuruh pas tambahan gitu kan. Oh iya. Silat. Emang kalau di rumah seni emang biasa kayak gitu, lintas divisi gitu kan. Kakak juga sering dulu, anak tari kan nggak ada yang cowok. Nah itu akan narik anak musik semua yang cowok buat sile gitu kan. Nah, nanti diajarin dari awal gimana silenya. Oh iya Kak ya, mereka mau aja gimana ngelawan sama senior kan. Iya Kak gitu. Jadi mereka nari. Lumayan nambah pengalaman itu mah kalau menurut Iva. Kalau Altaf sendiri apa aja yang udah dilintaskan? Kamu dari divisi musik nih, apa yang udah pernah dicoba? Apa ya? Udah dari musik jadi vokal, terus jadi teater waktu itu. Jadi teater juga nggak sih? Iya. Buat yang nggak nonton, nggak tahu ya. Kelewatan. Tapi Taf ya, kayaknya ini kan tadi aku bilang pertanyaan terakhir ya, tapi kayaknya sayang banget gak sih kalau kita akhirin kayak gini aja. Iya bener banget nggak sih? Iya kan? Apa ya? Kakaknya dari divisi tari, nggak mungkin kan kita suruh kakaknya nari di atas meja biar kelihatan. Nggak tahu. Tapi kan tadi kita bilang kakaknya juga punya bakat lain. Itu kakak juga bisa Nyanyi. vokal. Iya, Wih, jadi vokalis. Wih. Boleh banget nih Kak. Iya. Mungkin dari tadi ada nih yang penasaran, kakaknya ngomong vokalis tapi nggak dikasih lihat gitu kan. Ini kita penasaran nih. Ntar ngomong doang kan gitu. Boleh kali Kak kita unjuk ya kan Kak. Minta dong lagu Kak apa ya? request Iya. satu lagu boleh atau ya gitulah yang biasa kakak nyanyiin boleh. Sepenggal aja ya. Boleh sepenggal deh.
ya? Ntar ya mikir. Boleh Kak, boleh. Kita juga mau mikir gimana. Sama-sama mikir. Oke. Oke. Itulah mahal ini sial. Oke. Wis. Refnya aja ya. Boleh. Ini lagi hits banget ya sih lagunya. Wah, mohon maaf serak dikit, abis sembuh dari sakit. Oh, iya. Wah, maaf ya, nggak maksimal. Oke, mulai nih. Iya ya boleh. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Aduh, Keren itu baru serak loh. Iya. Baru serak udah sebagus itu. Katanya lagi Aduh. saran sakit tenggorokan udah Aduh, sebagus sebagus itu. itu. Aku sampai merinding kalau denger yang Iya. bagus-bagus tuh biasanya. Aduh, itu kalau misalnya full potensi gimana itu ya? Wih. Kalau benar-benar apa namanya? Benar-benar nggak lagi apa sehat ya kan? Lagi sehat Apalagi gitu. tadi kan udah dibilang dia sampai berapa tuh yang menang FKBN ya kan? Menang di FKUI juga menang ya kan? Gimana coba? Jadi finalis itu di FKUI. Wih, itu sampai ke FKUI lah, udah di luar, itu bukan di sekitaran Padang, udah di luar. Wah, Iya benar, benar. levelnya udah nasional. Wah, bukan kita banget. Kalau misalnya kalau misalnya nih ya kita mau lihat Kak Prisi nyanyi lebih bagus lagi katanya. Kalau katanya kan ini gara-gara serak kan. Padahal ini udah bagus ya. Tapi kalau mau dengerin lebih bagus lagi pas lagi sehat, kita bisa dengerin di bandnya Kak Prisi di mana tuh Kak? Kita bisa Boleh di spoil Kak, di mana Kak? Iya gitu. boleh dong Kak. Enggak sih kami karena sibuk ya, karena kami anggotanya lagi mayoritas koas semua. Jadi kami kayak jarang latihan gitu. Pas ada waktu senggang doang latihannya Kak. Jadi kami kayak kemarin sempat tampil juga di untuk acara inaugurasi FKG Baitur Rahmah. Kami diundang juga tampil. Jadi kayak kalau misalkan ada event, ada band kakak nampil, ntar diinfoin deh di Instagram. Boleh Pantengin. Iya. Kasih tahu dong. Aduh, @prismahisa follow ya guys. Prisi Mahisa seperti namanya ya guys. Iya, Nanti boleh di-follow. Boleh di-follow di bawah. Di bawah. Tagnya di bawah ya. Boleh. Ada Jangan lupa editnya di-follow. nanti kan. Iya. Lewat-lewat tuh Kak. Nah, kan kita udah nanya banyak nih Fah tentang minat, bakat dan juga seni sama betul Kak Prisi itu. Dan sekarang udah berakhir untuk podcast kita hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Kak Prisi yang telah datang ke anggota episode 2 kita. Makasih juga ya Ya, Iva Alta makasih atas juga, undangannya. Kak. Walaupun udah diundur-undur nih, sekarang baru bisa jadi join ngotanya. Thank you ya. Iya Kak. Nah kalau misalnya masih pada apa namanya penasaran sama alumni lainnya nih. Siapa sih alumni yang bakalan diundang selanjutnya? Jangan lupa nih dipantau terus YouTube Rumah Seni BMKM FK Unan. Dan sampai jumpa di ngota selanjutnya. Dah.